Halo semua, kembali lagi dengan gua Scar Killer. Jadi seperti biasa, ayo kita lanjutin untuk part ke-51 dari manhwa Ranked Return Remake ini. Karena pasti kalian sudah tidak sabar untuk kelanjutannya. Sebelum kita mulai ke alur ceritanya, untuk kalian yang suka nonton gameplay game yang pernah gua mainin, bisa cek replaynya di playlist gua atau klik tautan yang muncul di atas. Dan supaya gua bisa terus buat video baru, maka jangan lupa like, share, dan subscribe. Sekalian juga nyalain loncengnya. Oke, kalau gitu jangan lama-lama lagi, mari kita mulai ke alur cerita part 51. Selanjutnya, Hyunwoo memberikan arahan kepada Paman Yun jika persiapan mereka selama ini sudah selesai, dan ia juga memuji kegigihan Paman Yun yang mampu melewati pelatihan dengan sangat baik selama 3 hari belakangan ini. Dan sepertinya Ali Bos terlihat sangat bangga akan perubahan yang dialami oleh Paman Yun. Ternyata Paman Yun selama ini berlatih sangat keras dengan 2 jam mempelajari teori, 1 jam berlatih dengan Ali Bos, dan lalu 3 jam berlatih counter dengan boneka level tersulit. Hal ini masih belum cukup, karena Paman Yun masih harus mengulas video selama 2 jam dan 2 jam lagi berlatih cara mengatasi magic bersama Sersan Tangi yang semua hal tadi ia selalu lakukan setiap hari. Meskipun sebagian orang yang akan mengatai dirinya sama seperti bekerja selama 12 jam di tempat kerja, tapi hal ini tak mempengaruhinya asalkan ia bisa mencapai bronze. Apalagi setiap waktu kini sangat berharga baginya. Melihat Paman Yun mulai mengeluh, Ali Bos pun mengalihkan pembicaraan dengan bertanya apakah Paman Yun sudah mempersiapkan barang bawaannya untuk berangkat bersama Jisoo. Paman Yun pun menjawab jika berkat perhitungan yang pas dari Ali Bos, ia pun bisa mempersiapkan semuanya lebih awal. Lalu Ali Bos memberitahu jika stream ini selesai maka ia sudah ditunggu oleh sebuah mobil yang akan mengantarkannya langsung ke tempat Jisoo yang nanti menunggunya di bandara. Dan terakhir, Ali Bos berdoa agar operasi Jisoo di Amerika nanti berjalan dengan lancar. Seketika Paman Yun langsung menangis karena ia tak menyangka akan mendapat lebih banyak kesempatan dan kenikmatan daripada yang pantas ia dapatkan. Namun, Ali Bos masih dengan rendah hatinya berkata jika ia bukanlah orang yang membantu Paman Yun. Dan sekarang, karena Paman Yun berhasil mengcounter 9 dari 10 serangan boneka level tersulit, maka Ali Bos pun yakin jika skill Paman Yun sudah sangat bagus. Dan menurutnya hanya ada satu penghalang bagi Paman Yun, yakni mereka yang memakai jasa joki, kini terus bertambah. Hal ini dilihat dari peningkatan jumlah postingan yang membicarakan tentang orang-orang yang bertemu dengan para joki. Entah mereka mungkin bisa saja bertemu dengan salah satu dari mereka. Namun Paman Yun tak akan gentar karena ia benar-benar sudah memutuskan untuk mencapai bronze, bagaimanapun caranya. Mendengar hal ini, Ali Bos pun langsung bangga akan semangat Paman Yun demi putrinya. Tak lama, acara Liga Match Bronze pun segera dimulai. Ali Bos pun juga membuka live streamingnya dengan judul Tantangan untuk Seorang Ayah. Tak lupa, ia juga menyapa para viewersnya dan memberitahu jika ini adalah stream terakhirnya di Akademi Ali Bos Part 2. Ali Bos lalu mengajak para viewersnya untuk terus memberikan dukungan kepada Paman Yun, karena hari ini Choi Yun akan bermain di Ranked Match. Meskipun para viewersnya masih ada yang tidak percaya jika Paman Yun akan berhasil hari ini. Tapi Ali Bos tetap yakin dan menyuruh mereka tetap mendukung dan percaya pada kemampuan Paman Yun, karena ia sudah berlatih dengan sangat keras. Dan karena masih saja ada yang meremehkan Paman Yun, Ali Bos dengan menahan kesalnya mengajak mereka bertaruh jika Paman Yun berhasil mencapai bronze tanpa mengalami kekalahan sekatu kali pun, maka ia akan istirahat dari streaming selama seminggu. Ia pun menganggap mereka semua setuju dan langsung membawa Paman Yun masuk ke dalam arena. Setelah mengucapkan salam, Ali Bos bertanya kepada Paman Yun berapa ranknya saat ini. Paman Yun pun menjawab jika saat ini ranknya berada di angka ratusan juta. Mungkin sekitar 40.000 lebih rendah dari Doen saat itu. Melihat hal ini, penonton pun berkomentar jika sepertinya hal ini akan sulit karena rank bronze dimulai dari 9 jutaan, yang berarti perbedaannya sebesar 90 ribuan.
Kemudian Ali Bos memberitahu mereka jika streaming hari ini akan berakhir pada pukul 9.30. Meskipun mereka belum apakah nantinya Paman Yun sudah bisa berhasil atau belum mencapai rank bronze pada waktu itu. Demi mempersingkat waktu, Ali Bos pun langsung memulai pertandingan untuk Paman Yun hari ini. Walaupun sebenarnya Paman Yun gugup, namun ia kembali bersemangat karena melihat foto keluarga kecilnya dan berjanji akan menang dengan cara apapun. Untuk lawan pertamanya, Paman Yun kembali mengingat pelajaran dari Ali Bos jika ia harus menganalisa kemampuan lawannya terlebih dahulu. Lalu Paman Yun pun menganalisa jika dilihat dari equipmentnya, maka lawannya saat ini adalah seorang swordman dan memiliki level sekitar 70-80 serta belum membuka kelas keduanya. Ketika pertarungan baru saja dimulai, Paman Yun sepertinya tidak mengalami kesulitan. Karena dibandingkan dengan saat berlatih bersama Ali Bos, kali ini ia dengan mudah mengalahkan lawan pertamanya dengan Duststorm. Karena Paman Yun berhasil menang di match pertamanya, para penonton pun terkejut karena tak menyangka jika Paman Yun bisa menang. Karena pada stream sebelumnya, Paman Yun selalu terlihat kesulitan meskipun hanya melawan boneka di arena. Kini setelah melewati latihan selama beberapa minggu bersama Ali Bos, Paman Yun mampu melebihi ekspektasi para penonton. Sementara itu di rumah sakit, Jisoo dengan antusias menonton streaming hari ini. Meskipun perawat menegurnya karena sebentar lagi ia akan segera berangkat. Namun Jisoo dengan semangatnya berkata jika hari ini ia menonton streamingnya yang lebih hebat dan lebih keren dari Ali Bos, yakni ayahnya sendiri. Kembali ke arena, Paman Yun berhasil memenangkan pertarungan selanjutnya dengan menggunakan Duststorm untuk mengcounter lalu menyerang dengan menggunakan strike. Dan berkat hal ini, Paman Yun berhasil memenangkan match selama 6 kali berturut-turut. Kini Paman Yun juga sudah berada di ranker sekitar 83 juta setelah ia hitung dari mulai total kemenangannya yang keempat secara berturut-turut. Jadi ranknya naik 5 juta setiap ia memperoleh kemenangan. Mendengar hal ini, Ali Bos lalu memperkirakan jika Paman Yun masih harus mencapai 20 kemenangannya lagi jika dibandingkan dengan Dwayne saat itu. Tak hanya itu, ia juga menilai jika gaya bertarung Paman Yun tidak sedinamis dan mencolok seperti Dwayne. Namun Paman Yun selalu berusaha mengerahkan segalanya untuk melakukan serangan counter miliknya. Jadi Ali Bos pun menaruh harapan besar jika Paman Yun akan berhasil mencapai bronze. Ia lalu terus menyuruh Paman Yun agar segera mencari rank matchnya agar target mereka hari ini bisa tercapai. Dan pertarungan selanjutnya, Paman Yun mendapatkan lawan yang sepertinya tidak asing bagi mereka. Ternyata dia adalah Guildmaster Black Skull yang pernah Ali Bos lawan sebelumnya. Si lawan pun akhirnya juga menyadari hal ini ketika ia melihat senjata di punggungnya Paman Yun yang merupakan Warp Sword dan mengatakannya pada kenangan buruk bersama Ali Bos. Ia pun menjadi kesal dan tak akan melepaskan Paman Yun dengan mudah. Melihat musuhnya dulu, Ali Bos pun menduga jika sang lawan telah mengganti karakternya dengan yang baru dan menghapus karakter gamenya yang lama. Pertarungan pun dimulai, muridnya kini melawan Guildmaster pertama yang ia kalahkan. Kira-kira siapakah yang akan keluar jadi pemenangnya kali ini? Karena sudah pasti pertarungan ini akan menghasilkan konten yang luar biasa. Namun baru saja beberapa detik dimulai, Paman Yun dengan mudahnya menyerang musuh bertubi-tubi tanpa memberikannya celah untuk menyerang balik. Dan karena hal ini, Paman Yun mendapatkan kemenangannya sekali lagi. Hal ini sebenarnya agak membuat Ali Bos sedikit heran karena seharusnya Guildmaster akan menjadi lawan yang tangguh untuk Paman Yun. Tapi ini malah sebaliknya, ternyata Guild Skull baru membubarkan dirinya beberapa bulan yang lalu. Jadi ia kalah karena karakter baru Soreon sendiri bahkan belum mencapai level 60. Selanjutnya Paman Yun terus bertarung dan mendapatkan kemenangannya berturut-turut hingga 15 kali kemenangan. Dan setelah beberapa match, akhirnya Paman Yun bertemu dengan lawan yang mampu bereaksi terhadap serangan counter miliknya. Paman Yun pun terlihat agak kesulitan menahan serangan milik player tersebut yang mampu mengimbangi skill miliknya. Sedangkan dari sisi lawan, ia memang mengakui skill counter Paman Yun. Namun ia menilai jika kemampuan dasarnya cukup berantakan.
Jadi selama ini bisa memperkirakan cooldown counternya, maka ia bisa memenangkan pertarungan ini dengan mudah. Sementara itu, Paman Yun yang masih berusaha untuk bertahan, mencoba mengingat kembali pertanyaannya kepada Ali Boss jika seandainya ia mendapatkan lawan yang bisa menahan skill counter miliknya. Bagaimana cara ia memenangkan pertarungan ini? Jadi Ali Boss pun menjawab karena Paman Yun hanya bisa menyerang lawan dengan strike setelah melakukan counter, dan ia akan kalah jika bertemu lawan seperti itu. Maka Ali Boss memberinya sebuah pepatah yang berkata usaha takkan mengkhianati hasil. Kalau yang pertama gagal, ia harus mencoba lagi, dan kalau yang kedua gagal, ia juga masih harus mencoba lagi hingga akhirnya ia benar-benar bisa melakukan strategi serangan counter sampai berhasil. Dan untuk itu, ia ingin Paman Yun mempersiapkan sesuatu sebelum sesi latihan, saat itu mereka melanjutkannya. Kembali ke arena, pertarungan kini semakin sengit karena Paman Yun benar-benar mendapatkan serangan bertubi-tubi dan hanya bisa menahannya. Apalagi si lawan sudah mengetahui berapa waktu cooldown dari skill ini. Namun si lawan belum trik rahasia Paman Yun yang sedari tadi berusaha menahan serangan. Ia lalu melawan dengan balik dengan mengeluarkan skill Skystorm dan mengenai tangan musuh. Lalu dengan cepat Paman Yun menyerang musuh yang masih dalam keadaan bingung. Ternyata Ali Boss telah mempersiapkan hal ini, yakni dengan melatih Paman Yun agar bisa mengatasi orang yang nantinya bisa mengimbangi skill counter miliknya. Jadi, Ali Boss menyuruh Paman Yun belajar mengenai skill counter yang lain agar bisa menang saat musuh sudah mengetahui skill counter miliknya sebelumnya. Dan dengan strategi counter ini, maka Paman Yun akan dengan mudahnya mencapai bronze. Dan benar saja, kini tanpa lawan sadari, Paman Yun yang tadi ada di depannya seketika sudah ada di belakangnya dan bersiap untuk menyerangnya. Dengan serangan terakhirnya, akhirnya Paman Yun berhasil mengalahkan lawan dan mendapatkan kemenangan beruntunnya sekali lagi. Para penonton pun takjub dan memuji Paman Yun sebagai pendekar pedang cengeng dengan skill dewanya. Tak hanya itu, sekali lagi Ali Boss sudah ingin membuktikan jika pro player itu memang ada tingkatan yang berbeda. Dan dengan ini Paman Yun berhasil mencapai 24 kemenangannya secara berturut-turut. Oke Manwaners, untuk part ke-51 kali ini sudah selesai. Jika kalian ingin menonton alur cerita berikutnya, silahkan share, like, dan subscribe channel ini. Nyalain loncengnya juga dan bantu channel ini agar bisa berkembang dan memberikan alur cerita manhwa lainnya. Jika Manwaners punya request seru untuk kita buatkan alur ceritanya, silahkan bisa komen dan berikan rekomendasi manhwa keren lainnya. Oke, sekian dulu. See you again di part selanjutnya.